Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita punya anak keturunan, kita mesti tahu anak kita ini dari mana, dari siapa. Anak keturunan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang yang dibiayai kuliah, yang diberikan pekerjaan. Ketika kemudian yang diberikan kuliah, diberikan pekerjaan, atau diberikan modal usaha, diberikan jalan rizki oleh seseorang, fulan, si A, si B, si C. Kemudian orang ini berumah tangga, punya anak keturunan, maka dia ingin memperkenalkan anak keturunannya kepada orang yang sudah berjasa kepada bapaknya itu, pada dia sebagai ayahnya. Kira-kira seperti itu kan. Maka kemudian dikatakanlah kepada anaknya, "Nak, kita main yuk." Misal ke Pamuklis. Beliau tuh dulu yang merawat ayah, nak. Beliau yang ngulain anak, ya, ngulain ayah, nak. Beliau yang kemudian menikahkan ayah, nak. Atau ibunya barangkali berkata kepada putrinya, kepada putranya, "Kita main yuk ke Mbak Karsa." Simbah itulah takdirnya yang menjadikan kamu ini ada, nak. Kita berkenalan kepada Mbak Karsa mumpung dia masih hidup. Kita main ke rumahnya. Kita ajak kemudian keluarga kita, istri kita makan malam di rumah bos. Supaya istri kita mengenal bos. Bos mengenal istri kita. Supaya anak keturunan kita mengenal pimpinan kita. Dan supaya pimpinan kita mengenal anak-anak kita dan keluarga kita. Kita bawa mereka kepada orang yang sudah berjasa kepada kita. Agar saling mengenal. Nah, di urusan anak keturunan episode kali ini adalah berbicara tentang masjid. Kita mesti tahu kita berkeluarga sebab siapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kita tidak membawa keluarga kita ke masjid? Seperti kita membawa keluarga kita kepada orang yang kita anggap berjasa di urusan uang, pekerjaan, pendidikan, kuliah, pernikahan. Kita bawa keluarga kita ke masjid. Di bulan suci Ramadan, kita keliling masjid kanan, kiri, depan, belakang, ke tangga kanan, tangga kampung kiri, ke kota kanan, ke kota kiri, ke masjid yang berganti-ganti. Di luar bulan suci Ramadan kita pun juga kemudian membawa keluarga kita ke masjid sana, masjid sini, masjid A, masjid B, masjid C, masjid D. Seperti kita mengenalkan kita punya keluarga kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada kita. Seperti itu kita membawa keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa ke masjidnya. Agar keluarga kita mengenal masjid, masjid mengenal keluarga kita. Keluarga kita mengenal Allah, Allah kemudian mengenali juga keluarga kita. Maaf ya, laisa kamitslihi syai'un. Tentu Allah tidak seperti bayangan kita, tebakan kita, dugaan kita. Allah pasti mengenal keluarga kita. Tapi kalau kita jarang kemudian membawa keluarga kita pada Allah, dalam tanda petik, Allah tidak mengenali. Yang sampai di dunia nggak dikenali, apalagi nanti di akhirat sampai nggak dikenali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repot. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita punya anak keturunan pun kita menyadari bahwa anak keturunan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua keluarga dikasih anak keturunan, dikasih amanah, dipercaya oleh Allah, diberikan rahmat, diberikan karunia kepada yang belum punya anak keturunan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengganti dengan yang lebih baik. Allah kemudian berikan kesempatan punya anak keturunan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan putus asa. Jangan putus asa, insya Allah. Terus berdoa kepada Allah, terus bersedekah yang terbaik agar Allah berikan anak keturunan buat ibu dan bapak semua. Tapi buatnya sudah memiliki anak keturunan, kelewatan dia kalau dia tidak membawa anak-anaknya ke masjid. Nah, ini masjid. Di sini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menikahkan bapak dan ibumu, nak. Allah yang menikahkan papa dan mamamu. Allah yang sudah memberikan bapak, ibu, kita semua sekeluarga kehidupan. Kita mari menyembah Allah, berterima kasih kepada Allah. Anak-anak bertanya kepada kita,
Ngapain Pak di masjid? Kita sholat. Anak ikutin gerakan orang-orang. Ruku dia ruku, sujud dia sujud. Berzikir dia berzikir. Anak-anak tuh luar biasa loh. Dia akan tiru betul. Zikir ya zikir gitu kan. Nggak tahu dibacanya apa. Pokoknya gini. Aisyah kumikun wirda ketika kecil juga begitu. Kita antar mereka ke sana. Ke Allah Subhanahu wa taala agar anak kita mengenal Allah dan Allah mengenal anak kita. Tapi untuk bisa mengenalkan keluarga kita, untuk bisa mengenalkan anak turunan kita kepada masjid, kepada Allah, kita dulu. Kita dulu. Yang mengenalkan diri kita kepada masjid, kepada Allah, kita dulu. Biasakan diri kita. Nanti itu akan pengaruh kepada anak-anak turunan kita, pada keluarga kita, kepada sekeliling kita. Ajak bawahan-bawahan saudara bila saudara punya bawahan. Ajak staf-staf saudara bila Anda adalah pimpinan. Ajak murid-murid saudara bila Anda adalah guru atau kepala sekolah. Ajak siapapun yang ada di pundak Anda semua untuk menemui Allah. Sebisa mungkin ke masjidnya Allah. Kita akan bangga dan bersenang hati didatangi oleh pemilik modal dan kita perkenalkan kepada seluruh karyawan-karyawan kita, staf-staf kita, lingkungan kita, murid kita mungkin, anak-anakku, para siswa-siswi yang ada di sebelah kiri Bapak adalah Pak Haji Sulaiman. Beliaulah yang sudah membangunkan asrama lokal buat Anda semua. Loh, kenapa sama Allah Anda tidak perkenalkan? Pada Allah lebih kuat, lebih kaya, lebih kuasa, lebih besar. Lebih lagi memberinya. Dan berapa banyak di antara kita yang tidak mengenal Allah. Tidak membawa diri kita berkenalan dengan Allah sehingga Allah mengenal diri kita. Berapa banyak di antara kita yang tidak membawa keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarganya mengenal Allah dan Allah mengenal dia. Akhirnya karena tidak pernah membawa keluarganya kepada Allah, Allah tidak mengenali dia dan dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita punya anak keturunan yang tidak kita bawa kepada Allah dan Allah tidak dibawa kepada anak turunan kita sehingga anak keturunan kita tidak mengenali Allah dan Allah pun tidak mengenali anak turunan kita. Dan seperti itu pula lah kadang-kadang kita ini. Kita tidak memperkenalkan staf-staf kita, karyawan-karyawan kita, murid-murid kita kepada Allah. Bahkan kita menghalangi mereka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati. Baik pemirsa, kita buka surah At-Tahrim ayat ke-6 ya. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Masih seputar anak kita dan keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bisa kita sama-sama hafal? Mari ya, bareng-bareng. Ikutin saya. Ya
ayyuhalladzina amanu qu. Ayo silakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Silakan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayo. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sambung ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman yang percaya. Percaya apa? Percaya bahwa kalau kita macam-macam, ya, kita kemudian melenceng, meleset jauh, lalai, apalagi sampai ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Merugikan kanan kiri. Tidak bermanfaat, hidupnya sia-sia. Orang yang sia-sia juga termasuk orang yang tidak bersyukur. Maka kita akan masuk neraka. Jangan macam-macam. Ya. Makanya kan perlu kepercayaan itu loh terhadap firman Allah ini. Percayalah kita bahwa kita nanti kalau nggak beriman bakalan ke neraka nih. Kalau kita tidak menjaga anak turunan kita bakal ke neraka. Karena itu Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu qu. Wahai orang beriman, jagalah. Jaga siapa? Yang pertama, anfusakum, diri kalian sendiri. Terus wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Allahu Akbar. Kita diamanahi anak keturunan dan keluarga. Bahkan kita diamanahi diri kita. Jangan sampai diri kita kemudian jatuh ke neraka. Jangan sampai diri kita punya sifat-sifat orang yang ditarik neraka. Jangan sampai kita punya kelakuan orang-orang diceburin ke neraka. Kita jaga betul. Saya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan saya orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alna minat taibin. Jadikan saya dari golongan orang-orang yang bertaubat. Ketika saya ingin melakukan perbuatan dosa, ku anfusakum, jaga diri saya. Saya harus menjaga diri saya, jangan sampai saya berbuat dosa. Kenapa? Karena nanti saya bisa masuk neraka. Apalagi anak keturunan kita, keluarga kita. Jangan sampai sebab kita mereka kemudian jadi masuk neraka. Jangan sampai. Kita kasih ilmu untuk anak keturunan kita. Ilmu tentang surga, tentang neraka, tentang Quran, tentang kitabullah, tentang sunnah Rasul, tentang hadis. Seiring sejalan dengan ilmu-ilmu keduniaan mereka. Mereka bisa berdagang, bekerja, bercocok tanam, berkebun, berkantor, berusaha, berniaga, berbisnis. Punya pengetahuan yang cukup untuk mereka masuk ke dunia pekerjaan, dunia usaha, dunia rumah tangga. Berbarengan dengan itu, kita perkenalkan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari rumah ke masjid. Mulailah dari diri kita ke masjid. Kita bawa keluarga kita, anak turunan kita ke masjid. Itu dulu kita mulai. Dengan bangga kita membawa keluarga kita kepada Allah. Ya Allah, inilah istriku. Para istri mau kenalkan suami dengan masjid. Mas, udah azan. Udah waktunya zuhur. Ini hari Sabtu. Udah mah hari kerja mungkin masih sibuk. Hari Sabtu silakan ke masjid. Istri membawa suaminya ke masjid. Ayah membawa istrinya ke masjid. Ibu membawa suaminya ke masjid.
Apalagi dia bisa bawa anak turunannya ke masjid dengan bangga, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah inilah anakku, ku bawa kepadamu. Anak menuntun ayah ibunya berangkat ke masjid kepada Allah SWT, paksain. Mudah-mudahan Allah memaksa diri saya bisa ke masjid. Jangan sampai kita akhirnya masuk juga masjid tapi dalam keadaan kita digotong masuknya. Udah ditutup kain kafan, udah di dalam kotak, di dalam peti mati, di dalam kurung batang. Jangan sampai. Lihat, Allah memaksa semua orang masuk masjid sebelum masuk kubur. Disolatin loh. Jangan sampai kudu disolatin baru masuk masjid. Kenalin. Kenalin kepada Allah. Bawa anak turunan kita kepada Allah. Tapi bawa juga diri kita terutama kepada Allah. Pada masjid. Kita duduk di soft 1. Nggak dapat soft 1, soft 2. Nggak dapat soft 2, soft 3. Nggak dapat soft 3, soft 4. Kita bentengin keluarga kita dengan masjid. Kita biasakan diri kita ke masjid. Insya Allah. Allah akan berikan cahaya buat turunan kita. Cahaya buat rumah tangga kita. Cahaya buat rezeki kita insya Allah. Allahumma amin. Insya Allah di segmen terakhir kita akan berdoa bersama. Semoga Allah SWT meridhai kita dan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Terutama doa supaya kita menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Dan Allah dekat dengan kita. Silakan. Jangan kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Onim saat ini sedang berada di jalur Gaza, Palestina. Saya menghimbau dan mengingatkan kepada saudara-saudara di Indonesia agar supaya marilah kita memberikan dukungan, solidaritas dan bantuan kepada santriawan dan santriawati para generasi penghafal Al-Quran di jalur Gaza, Palestina, khususnya kepada santriawan dan santriawati Darul Quran Indonesia cabang jalur Gaza, Palestina. Saya ucapkan terima kasih kepada para dermawan, para muhsinin dan para donatur atas dukungannya, atas solidaritasnya untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza, Palestina yang sampai dengan saat ini masih di bawah blokade oleh pihak Israel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, ketemu lagi dengan saya Yusuf Mansur di acara Wisata Hati. Acara yang alhamdulillah Allah ridha, Allah kasih lagi saluran untuk kita sama-sama beribadah, menuntut ilmu. Saya mengetahui bahwa banyak sekali kesusahan yang kita alami. Banyak sekali hajat yang kita hajatkan kepada Allah. Kita punya banyak permintaan kepada Allah. Tidak salah dan ini adalah ibadah terbaik di mana seorang hamba perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu Maha Kaya dan kita ini selalu butuh kepada Allah. Pemirsa, di antara pemirsa ada yang butuh pekerjaan. Ada yang pengen naik karirnya. Ada yang butuh usaha. Ada yang lagi pengen ngembangin usahanya. Ada yang lagi butuh modal. Tapi ada juga yang kemudian kena utang. Pengen lunas utangnya. Ada yang kepengen berjodoh. Pengen punya jodoh yang baik. Yang soleh-soleh. Yang bisa menjadi imam. Atau bisa menjadi makmum. Yang bisa berumah tangga. Dengan rezeki Allah yang baik. Bisa punya anak turunan yang soleh-soleh. Ada yang pengen punya rumah sendiri. Ada yang pengen sembuh dari sakitnya. Ada yang pengen keluarganya sembuh dari penyakitnya. Kita semua pengen juga panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat. Kita pengen punya rezeki yang halal. Siapa di antara pemirsa yang belum pernah pergi haji? Ada? Yang belum umroh sama sekali ada? Belum pernah ngelihat Ka'bah, belum pernah berkeliling tawaf di Baitullah. Belum tahu kayak apa sih Safa Marwah. Belum tahu kayak apa sih Gunung Uhud. Belum tahu kayak apa itu Baki, Ma'la. Kayak apa itu wukuf di Padang Arafah. Kayak apa itu Masjid Nabawi cuman ngeliat di TV, di gambar, di koran, di majalah, di poster, di sejadah. Macam apa itu Raudhah. Kok cerita orang kayaknya asik amat. Bisa ngeteh waktu subuh. Kan begitu keluar dari Masjidil Haram kayak burung tuh wur terbang. Kemudian mampir beli teh susu. Allahu Akbar, ngelihat burung-burung pada makan, pada terbang. Ada yang belum pernah umroh? Belum pernah haji? Bismillah. Sebentar lagi kita berdoa. Ada yang mungkin lagi punya proyek, pengen goal, pengen tembus, pengen selesai. Ada yang mungkin punya tagihan belum ketagih, pengen ketagih. Banyak lah ya.
Permintaan kita, ada anak-anak pelajar yang pengen ujiannya ini lulus, pengen sekolahnya mulus, pengen kuliah di tempat-tempat terbaik. Ada anak kuliahan, pengen ujian semesterannya baik, pengen skripsinya lancar, pengen sidang tesisnya, disertasinya lancar, bisa kuliah S2, S3 di luar negeri. Insya Allah, insya Allah. Ada yang lagi malas banget sama orang tuanya, sama orang tua malas. Ada yang lagi bete banget sama pimpinannya. Ada yang lagi sebel banget sama dirinya sendiri, jerawatan melulu, nggak hilang-hilang jerawatnya. Bismillah. Apapun mari kita berdoa. Kita baca salawat dulu 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ucapin la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, silakan berdoa masing-masing. Saya akan aminkan dari sini. Silakan. Jangan lupa doain orang lain. Doain sekeliling kita. Doain Indonesia. Doain alam. Doain semesta. Doain segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia, baik yang masih hidup, yang sudah meninggal, hingga yang akhir datang nanti, hingga akhir zaman. Silakan berdoa. Dimulai. Amin ya Allah. 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 Amin. 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 Bila ada yang sedang sakit, pegang bagian yang sakit dan berdoalah. Bila ada kawannya, saudaranya, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya sakit, pegang bagian yang sakit dari mereka. Usap sambil berdoa. Saya aminkan dari sini, mudah-mudahan jadi kesembuhan buat kita semua. Amin. Amin. Amin ya Allah. Terus berdoa terus. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Buat yang pengen anaknya soleh-soleha, pangku. Dekap, pegang, peluk, usap, sambil berdoa di depan layar kaca. Insya Allah. Saya ikut aminkan dari sini. Tentu tidak ada yang menjamin siapa yang punya amin itu dikabulkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Kita yakin Allah akan mengabulkan kita punya doa. Amin. 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 Yang lagi sakit hatinya, perih karena kelakuan orang lain, pegang hatinya, minta sama Allah ketenangan. Pegang. Lagi pusing kepalanya, baik itu pusing karena sakit kepala maupun pusing sebab kehidupan, pegang kepalanya, berdoa pada Allah, Allah angkat segala kepusingannya. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Selamat membawa diri saudara ke masjid. Selamat membawa keluarga saudara ke masjid. Selamat membawa anak turunan saudara ke masjid. Selamat membawa staf Anda, karyawan Anda, murid-murid Anda jika Anda punya bawahan, punya stafnya murid ke masjid. Insya Allah mudah-mudahan.
episode kali ini pun menjadi tausiah buat diri saya. Mudah-mudahan saya bisa membawa keluarga saya, diri saya, anak turunan saya, murid-murid saya santri-santri ke masjid. Insya Allah. Sejak dari sholat subuhnya. Insya Allah. Hingga isya'nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.